Assalamualaikum, senang dapat kembali menghadirkan video dengan konten edukasi yang tentu selalu menarik untuk ditonton. Ada pesan penting yang sempat diwartakan oleh CNN Indonesia tentang pernyataan Presiden Jokowi saat rapat bersama dengan para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor. Biasanya, Presiden selalu bersemangat ketika bercerita tentang investasi yang digadang-gadangkan sebagai motor penggerak ekonomi. Tapi kali ini sangatlah berbeda. Presiden tak lagi berharap pada investasi karena selama pandemi virus corona melanda, seluruh sektor industri dan jasa nasional menjadi tertekan. Jika tahun lalu investasi bisa menggenjot pertumbuhan hingga 10%, maka tahun ini dampaknya mungkin hanya setengahnya, misalnya 5-6%. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dari investasi bisa dipastikan minus. Lantas apa sebenarnya makna pertumbuhan ekonomi? Dalam bahasa sederhana, pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu keadaan di mana kegiatan masyarakat yang terukur nilai ekonominya terbukti berkembang secara terus-menerus sehingga barang dan jasa yang dihasilkan semakin hari semakin bertambah. Kata kuncinya ada pada kegiatan masyarakat yang terukur nilai ekonominya. Karena tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan memiliki nilai ekonomi yang terukur. Contohnya, seorang ibu memasak sendiri sarapan pagi keluarganya, berupa nasi goreng kampung lengkap dengan lauk telur rebus sambal lado sebanyak 5 porsi. Sepatutnya 5 porsi nasi goreng kampung itu dapat dicatatkan sebagai bagian dari produksi barang dan jasa. Namun kenyataannya tidak seperti itu, karena pada umumnya barang dan jasa hasil produksi rumah tangga yang peruntukannya untuk dikonsumsi sendiri, nilai ekonominya tidak terukur. Betapa banyak kegiatan rumah tangga yang nyata-nyata menghasilkan barang dan jasa, seperti pekerjaan memasak, mencuci piring, menyapu rumah, mencuci pakaian, berkebun, dan lain sebagainya. Tapi peruntukannya untuk dimanfaatkan sendiri, maka nilai ekonomi tak terukur. Padahal di kota-kota besar, seorang pembantu rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci piring, dan pakaian serta menyapu rumah dapat menerima upah hingga jutaan rupiah per bulannya. Oleh sebab itulah mengapa faktor budaya menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi yang terbentuk dari hasil interaksi antara faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan penguasaan teknologi. Sepatutnya pula pemerintah daerah lebih paham akan faktor budaya setempat yang diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sederhananya begini, pemerintah daerah diharapkan tahu persis akan keunggulan kompetitif wilayahnya dalam wujud kompetensi tenaga kerja dan keunggulan sumber daya alam serta teknologi. Belanja pemerintah harus dialokasikan dengan sangat cermat, sedemikian sehingga tercipta perputaran uang sebagai alat tukar dalam masyarakatnya sendiri. Misalkan saja suatu daerah memiliki sumber daya lahan pertanian yang luas. Kemudian proporsi tenaga kerja yang berprofesi sebagai petani juga dominan. Industri alat-alat pertanian pun sumbang, sehingga sektor jasa perdagangan peralatan dan jasa penunjang pertanian pun sudah wujud secara alamiah sebagai akibat dari kebutuhan pasar. Maka pemerintah daerah sepatutnya memfokuskan konsumsi APBD pada hal-hal yang dapat mendongkrak produktivitas sektor pertanian, industri, dan sektor jasa setempat dengan mengalokasikan anggaran pada kegiatan intensifikasi pertanian, seperti halnya perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, berikut juga berupa memasarkan hasil produksi pertanian setempat yang caranya bisa ditempuh dengan membiayai BUMD supaya mampu membeli hasil produksi pertanian setempat. Yang kemudian produk pertanian itu disimpan terlebih dahulu untuk
dijual kembali pada tingkatan harga tertentu sepanjang BUMD mendapatkan keuntungan yang bisa menutupi operasionalnya. Seperti itulah kira-kira mengapa belanja pemerintah daerah dikatakan bisa menyelamatkan pertumbuhan ekonomi nasional dari resesi. Dengan demikian diharapkan agar produksi barang dan jasa unggulan di setiap daerah bisa dipertahankan. Walau pertumbuhannya hanya 0%, tapi sudah pasti akan sangat membantu perekonomian nasional untuk dapat segera bangkit dari ancaman resesi. Semoga bermanfaat. Harap jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar semakin banyak konten-konten menarik lainnya di kemudian hari. Wassalamualaikum.